Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spenma. Kali ini masih di SMP 5 Kudus Channel dan tentunya bersama Bu Erlina. Sobat Spenma, usia kalian adalah usia remaja atau pemuda, di mana waktu-waktu kalian adalah waktu yang sangat menyenangkan. Namun tentunya harus kalian isi dengan hal-hal yang positif. Bener kan? Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia adalah alumni dari SMP 5 Kudus tahun 2016. Siapa dia? Dia adalah Sersan Taruna Muhammad Irul Ferdiansyah. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang dengan dia. Oke, selamat pagi Mas Hairul. Pagi. Ya, selamat pagi ya Mas Hairul ya. Sehat ya? Siap. Alhamdulillah. Sebelumnya kami terima kasih karena di waktu padatnya Mas Irul bisa datang ke SMP 5 Kudus. Siap. Tentunya nanti akan berbagi pengalaman yang luar biasa ya. Siap. Di pendidikan selama menjadi seorang taruna. Siap. Ya. Ya, baik Mas Irul. Mungkin Mas Irul bisa sedikit menceritakan bagaimana ceritanya Mas Irul mulai dari kecil mungkin sampai sekarang sehingga bisa muncul motivasi untuk menjadi seorang taruna. Siap. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Muhammad Irul Ferdiansyah, Sersan Taruna, nomor Akademi 2020-192 dari Batalion Taruna Dewasa Akademi Militer Kecabangan Infanteri. Kemudian saya lulusan 2016 SMP Negeri 5 Kudus. Dan sedikit berbicara tentang cerita saya waktu kecil. Dulu untuk menjadi seorang tentara itu memang sudah menjadi cita-cita saya, karena saya melihat tentara itu merupakan sosok yang tegas, gagah, dan itu bisa membantu orang, dan itu menjadikan saya untuk lebih termotivasi untuk menjadi tentara. Dan saya pernah lihat foto-foto tentara, jadi ternyata tentara termotivasi itu ya? Termotivasi. Jadi iya. dengan foto-foto tersebut saya ingin menjadi tentara, dan saya ingin bantu orang dengan jalan tentara. Selesai. Oh gitu. Berarti cita-cita itu muncul ketika masih kecil ya Mas Irul ya. Berarti dari awal kamu mengenyam pendidikan dari SD itu, wah nanti aku harus menjadi seperti ini gitu ya. Wah bagus sekali Mas Irul ya. Nah kira-kira apa aja sih motivasinya Mas Irul supaya bisa menjadi seorang taruna yang baik? Jadi untuk motivasi saya untuk menjadi seorang tentara, khususnya Taruna Akademi Militer, yang pertama adalah karena saya tahu dari saya kecil motivasi menjadi tentara adalah cita-cita saya. Dan kemudian sedikit bercerita bahwa tahun 2013 ibu saya meninggal dunia, ibu kandung saya meninggal dunia, dan hal itu sangat memotivasi saya untuk saya bisa lebih dan saya bisa membanggakan almarhum ibu saya. Jadi saya belajar, saya berlatih untuk mempersiapkan tes-tes tersebut sehingga saya harus bisa membanggakan almarhum ibu saya. Dan juga saya dari keluarga biasa-biasa saja. Saya anak pertama dari keempat bersaudara, adik saya ada 3, cewek semua, dan saya tidak bisa berpangku tangan kepada orang tua. Jadi saya berusaha dengan diri saya, dan saya harus memotivasi diri saya sendiri untuk bisa lebih baik dari orang lain. Selain itu mungkin bisa menjadi contoh adik-adiknya ya. Tentunya ya. Ya, selama Mas Irul menjadi seorang taruna, tentunya banyak sekali pengalaman ya. Kemarin saya pernah melihat Mas Irul di Istana Merdeka ya. Nah mungkin bisa sedikit menceritakan di Mabes TNI. Oh di Mabes TNI ya. Oke. Nah mungkin Mas Irul bisa sedikit menceritakan kok bisa sih dari sekian banyak taruna Mas Irul bisa terpilih dari bisa di tempat yang seperti itu, yang mungkin hampir semua taruna mendambakan, ya kan? Nah, bisa diceritakan Mas Irul? Sedikit bercerita tentang pengalaman saya waktu di Jakarta. Jadi setelah saya dinyatakan lulus untuk seleksi Taruna Akademi Militer, saya mengikuti pendidikan pertama
Diksar integrasi dengan Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian di Resimen Chandra di Muka. Kemudian pendidikan tersebut dilaksanakan 3 bulan, sehingga saya harus melaksanakan pendidikan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan motivasi saya orang kampung, saya tidak tahu siapa-siapa, dan ini hal baru bagi saya karena pendidikan militer dan pendidikan yang berbeda sekali dengan pendidikan formal umum seperti sebelumnya, biasanya, ya. Seperti sebelumnya, itu merupakan hal baru dan itu kesukaan saya. Kemudian memang kalau di saat pendidikan kita memiliki suka dan duka, kita memiliki kendala. Namun bagaimana kita cara menguasai hal tersebut dan bagaimana harus bertindak lebih. Kita di sana di Akademi Militer tidak dibeda-bedakan, kita disejajarkan. Mau anak petani, mau anak pengusaha, mau anak tentara, kita sama. Maka dari itu saya ingin bertindak lebih. Maka dengan latihan-latihan, ujian maupun tes-tes jasmani tentang menembak atau kemiliteran, itu saya termotivasi untuk saya pasti bisa. Saya pasti bisa lebih berprestasi. Yakin dan, ya intinya ya. Harus yakin ya. Harus yakin dan bersemangat. Apapun hasilnya, kita hanya bisa berusaha dan Allah yang menentukan. Kemudian waktu itu saya masih persiapan untuk melaksanakan wisuda prajurit di dekat lapangan Sabta Marga Akademi Militer. Wisuda prajurit? Siap. Padahal tadi masih diksar ya? Iya, setelah 3 bulan saya melaluinya. Gitu. Kemudian saya mengikuti wisuda prajurit bersama Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dicampur gitu ya? Iya. Digabung semuanya Pendidikan ya? integrasi. Oke, gitu. Siap. Setelah itu waktu saya di lapangan Sabta Marga, saya sedikit kisah, saya hanya berjalan di tempat masih membawa senjata SS1 waktu itu, dan saya dipanggil oleh pengasuh saya. 192, kamu di mana? Siap. Namanya siapa? Siap, Muhammad Irul. Kemudian saya mendengar dan saya menghampiri pengasuh saya. Saya dibilang, Irul, kamu namanya Irul? Siap. Yeah. Saya Irul. Kamu sekarang pergi ke rumah sakit, siap-siap. Saya tanpa bertanya lagi, saya langsung lari ke rumah sakit. Saya tanpa bertanya ya? Siap. Saya cuma bilang siap, laksanakan. Kemudian saya berlari ke rumah sakit. Kemudian saya kaget, ada acara apa di rumah sakit ini? Kok tiba-tiba saya dipanggil? Maka dari itu, setelah sampai di rumah sakit, kemudian saya diberi desinfektan, senjata saya diberi desinfektan untuk pembersihan. Kemudian saya langsung di swab test, antigen dan semuanya. Intinya, negatif ya, alhamdulillah ya? Alhamdulillah negatif. Dan saya diberitahu bahwa kamu selamat, kamu besok berangkat ke Jakarta. Kamu menjadi perwakilan Taruna Angkatan Darat. Dan di saat itu, suatu yang sangat mengagetkan. Karena dari sekian 425 rating saya bisa mewakili Angkatan Darat. Terpilih ya, Siap. dari sekian banyak ya Mas ya. Siap. Dan kemudian setelah saya persiapan untuk keberangkatan, dan hal lucu waktu keberangkatan yaitu saya pertama kali naik pesawat dan alhamdulillah naik pesawat itu naik pesawat VVIP dengan jenderal-jenderal bintang 4, jenderal bintang 3 yang tidak semua orang bisa bertemu dengan beliau. Kemudian hal yang lucu memang karena saya pertama kali naik pesawat dan kemudian hal yang baru, jadi ternyata seperti ini. Kemudian setelah sampai di Mabes dengan Mabes TNI Cilangkap, itu dengan segala pengamanan, dengan kontrol kesehatan yang sangat ketat, alhamdulillah saya di sana masih negatif untuk COVID-19, sehingga memang sangat ketat sekali untuk bisa bertemu dengan Panglima. Itu dan, berapa orang itu yang masuk di situ? Untuk berangkat Angkatan Darat 1 orang, Angkatan Laut Taruna 1, Taruni 1 Angkatan Laut. Untuk Angkatan Udara Taruni 1, Taruna 1 Angkatan Laut, dan Akpol Taruni 1, Taruna 1 Angkatan Laut. Jadi ada 7 orang. 7 orang ya, 7 semuanya orang, ya. Semuanya itu diambil untuk berangkat di Jakarta. Namun masih teman-teman kita masih semuanya masih di Magelang, di Akademi Militer. Jadi hanya kami 7 orang yang berangkat di Mabes TNI Cilangkap dan dilantik langsung oleh Panglima TNI saat itu, Marskal TNI Hadi Cahyanto. Wah, luar biasa sekali ya. Pernah nggak terbayang waktu itu, kok aku bisa terpilih, kira-kira
apa sih yang ada dalam diri saya gitu, pernah nggak? Siap. Jujur saya nggak tahu apa-apa karena Kriterianya apa sih yang bisa lolos kayak gitu? Kalau setahu saya itu diambil tripola dasar, yaitu dari akademik, sikap perilaku, dan pengetahuan. Tapi kalau seperti orang sekolah, seperti SMP siap. gitu, rapot gitu ya? Siap, seperti itu. Rapotnya Jadi harus bagus rapotnya ya. Harus memenuhi nilai dan alhamdulillah saya mendapat ranking. Kemudian saya dipersilakan untuk berangkat ke Mabes TNI. Wah, luar biasa sekali ya Mas Irul ya. Nah, mungkin gini, ketika meskipun itu cita-cita sejak kecil ya, seorang tentara yang mungkin akan menjadi sebuah kebanggaan ya tentunya. Tapi pernah nggak tersirat dalam pikirannya Mas Irul bahwa seorang tentara itu pekerjaan yang menyeramkan juga? Artinya nanti harus perang di medan perang, di medan juang gitu. Pernah nggak tersirat seperti itu? Nanti aku harus perang dengan ini gitu. Pernah nggak? Sebagai anak kecil yang tidak tahu apa-apa pasti berpikir tentang itu. Namun di militer sendiri itu ada banyak. Jadi kita bisa melakukan pembinaan teritorial, membantu masyarakat, dan pekerjaan tentara memang seperti itu. Kita menjaga kedaulatan negara. Jadi kita berniat untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh. Jadi apapun kondisinya kita sudah dididik dengan baik dan kita sudah dibekali dengan pengetahuan sehingga apabila kita sudah masuk tidak ada rasa kekhawatiran lagi. Harus siap. Harus siap. Dimanapun harus siap ya. Siap. Wah, luar biasa itu Mas Irul ya. Tapi gini Mas Irul, ketika Mas Irul belum terjun di dunia militer ya, Siap. tentunya punya bayangan, punya pemikiran, wah nanti aku harus hidup mati harus siap untuk negara gitu. Takut enggak gitu? Enggak ya? Untuk hal seperti itu sudah diniati. Bismillah, kalau memang ini jalan saya, insya Allah saya pasti bisa. Apalagi dengan dukungan orang tua dan keluarga, pasti semua bisa saya lalui. Pasti bisa dilalui ya. Terus gini, Mas Irul waktu dulu di SMP 5 Kudus, kelihatannya ini termasuk siswa-siswa yang prestasi ya Mas Irul ya. Mungkin ada pengalaman yang luar biasa ketika di SMP 5 Kudus waktu itu? Waktu saya di SMP 5 Kudus, saya jujur saya mengikuti ekstra banyak, lumayan banyak, karena seperti komputer, seperti karate, paskibra, kemudian rebana dan masih banyak lainnya. Dan kemudian saya mengikuti pramuka. Alhamdulillah waktu pramuka saya bisa menjadi perwakilan dari Kudus Jawa Tengah, mewakili Kabupaten Kudus untuk melaksanakan perlombaan jambore daerah di Batalion Armet Artileri Medan di Magelang. Wah, berarti sejak kecil pun waktu-waktu Mas Irul digunakan untuk hal-hal yang positif ya tentunya ya Mas ya. Tapi terlepas dari itu semuanya, ada enggak rasa anak-anaknya Mas Irul? Maksudnya, wah teman-temanku yang seusia saya dia bisa bermain kayak gini, bisa sembarangan kumpul dengan teman-teman gitu. Pernah nggak berpikir seperti itu? Kalau anak seusia itu pasti berpikir seperti teman-temannya, bisa bermain, bisa seperti anak seusianya main game ataupun apalah itu. Nah, tapi di pemikiran saya harus bisa lebih dari teman-teman saya. Jadi selama libur ataupun ada kegiatan waktu luang, saya manfaatkan waktu untuk belajar, untuk berdagang. Jadi selama saya SMP berdagang di SMP Negeri 5 Kudus, jadi waktu itu saya bandel karena SMP saya harus punya penghasilan sendiri, dan saya waktu di Car Free Day, dulu masih ada Car Free Day sebelum COVID, jadi saya waktu Car Free Day di SMP Negeri 5 Kudus saya berjualan wedang blung. Kalau boleh tahu wedang blung, wedang blung itu seperti wedang jahe yang diberi kayak kelapa santan. itu ya, ada kelapanya ya. Ada kelapanya seperti itu. Kemudian sama jualan rempeyek. Jadi setiap Car Free Day saya pasti jualan di Car Free Day tersebut. Jadi setiap teman-teman saya bisa Car Free Day dan saya bisa juga dapat uang di Car Free Day tersebut. Sekali. Terjun dapat 2. Wah, luar ya itu. Terus gini Mas Irul, kira-kira nanti kalau di
Akmil ini ya, sebagai taruna itu, kira-kira jenjang apa sih yang akan Mas Irul jalani? Kalau di Akademi Militer, kita dipersiapkan untuk menjadi perwira Angkatan Darat. Jadi di Akademi Militer kami dididik untuk menjadi seorang komandan peleton dengan pangkat Letnan 2. Jadi setelah kita melaksanakan pendidikan selama 4 tahun, kita dibekali pengetahuan untuk menjadi seorang komandan dengan mengatur satu peleton, sehingga kita akan siap untuk menjadi calon-calon pemimpin dan perwira TNI Angkatan Darat di masa depan. Ya. Namun gini, yang namanya kehidupan pasti kan tidak semuanya berjalan mulus ya. Pasti ada batu-batu kerikil, kadang membuat kita ini putus asa gitu, merasa ada yang gagal dengan diri kita gitu. Kalau Mas Irul pernah nggak di kondisi yang seperti itu? Merasakan aku ini nggak bisa membanggakan orang tua, aku kok gagal seperti ini. Pernah nggak seperti itu Mas Irul? Jadi rasa gagal, rasa kecewa itu pasti ada di setiap hati anak seusia saya waktu itu. Di saat orang-orang lain bisa membanggakan orang tua dengan segala apa yang dia punya dan apa yang dia miliki dengan kondisi orang tuanya, itu pasti ada rasa kok saya belum bisa membanggakan orang tua saya. Namun sedikit bercerita, pendaftaran pertama saya untuk menjadi taruna Akademi Militer, saya gagal waktu pertama. Gagal ya? Gagal waktu pertama, sehingga saya merasa kecewa sekali gitu kecewa sekali bahwa dunia ini tidak ada harapan lagi bagi saya. Namun saya melihat keluarga saya harus bisa lebih baik, dan untuk meraih hal tersebut saya nggak bisa gitu-gitu aja. Setelah kegagalan, saya mencoba Bintara, Tamtama, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara juga, dan kedinasan lainnya. Namun semua dijelajah ya? Semua saya coba, karena mungkin kalau satu rezeki tertutup pasti ada rezeki lainnya. Lain. Kemudian setelah itu ternyata tidak jalan saya untuk melakukan hal tersebut dan di bidangnya. Saya mendaftar di perkuliahan juga, di kedinasan juga, namun ternyata belum rezekinya. Karena saya sudah masuk di perkuliahan, tapi saya harus berpikir kalau memang saya harus berkuliah, tapi saya harus berpikir juga bagaimana untuk mencari uang, bagaimana untuk membiayai kuliah saya. Ya, jadi saya harus berpikir ulang untuk melaksanakan hal tersebut. Kemudian setelah kegagalan tersebut, saya menjadi pegawai pabrik. Saya pegawai pabrik selama 6 bulan. Jadi sambil nunggu waktu untuk daftar lagi ya? Untuk mendaftar lagi. Jadi selama pagi saya harus berlatih fisik, berlatih untuk persiapan tes. Kemudian jam 8 harus saya ke pabrik untuk melaksanakan pekerjaan saya. Jam 12 saya istirahat, kemudian dilanjutkan lagi sampai pukul 13.00. Pada waktu jam 12, rentang waktu jam 12 sampai jam 1 itu, saya kalau orang-orang pabrik kan isinya tas itu cuma dompet ataupun handphone ataupun apa. Kalau saya selalu kemana-mana pasti bawa tas. Dan itu isinya buku-buku, entah buku apapun itu, yang penting saya masih bisa berpikir dan saya masih bisa belajar untuk masa depan saya. Saya nggak mau kan di mana-mana bisa ya, Mas Irul ya. Di pabrik, di dekat mesin, sela-sela mesin saya belajar. Kemudian saya menyempatkan waktu untuk di perpustakaan daerah. Mungkin kalau adik-adik ada waktu bisa belajar di perpustakaan daerah Kabupaten Kudus, karena di sana ada banyak referensi buku. Dan dengan hal tersebut saya harus bisa berpikir dan saya tidak mau berhenti untuk berpikir. Jadi bagaimana caranya saya harus bisa lebih dari orang-orang lain dan saya harus bisa mencapai cita-cita saya. Ya. Jadi intinya buat Sobat Spenma, yang namanya ilmu itu tidak hanya kita dapat dari sekolah aja. Nih buktinya Mas Irul dimanapun berada dalam kesempatan yang kesempatan yang terbatas pun dia masih belajar sampai seperti itu loh, ya kan? Nah, begini Mas Irul. Mas Irul kan termasuk alumni SMP yang luar biasa tentunya ya. Dan kali ini kepala sekolah kita itu juga yang hebat sekali ya. Kepala sekolah yang super hebat. Beliau termasuk kepala sekolah yang berprestasi. Kenal enggak
Siap. Ya, baik para sobat Spenma, kali ini kita juga kedatangan kepala sekolah kita yang tercinta. Ini adalah ada Pak Rohim, ya, Pak Abdurrahim SPD MPD. Nanti beliau akan gabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Rohim. Waalaikumsalam. Sehat Pak Rohim ya? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Pak Rohim ini ya, mengganggu waktu Pak Rohim yang sangat luar biasa ini ya. Ini Pak Rohim, kita kedatangan alumni kita yang luar biasa. Ini ada Mas Irul Ferdiansah. Beliau saat ini menjadi seorang taruna di Akademi Militer, Pak. Dan mungkin Pak Rohim juga bisa berbagi pengalaman ketika menjadi seorang guru yang berprestasi, kepala sekolah yang berprestasi. Mungkin bisa berbagi dengan para sobat Spenma semuanya. Monggo Pak Rohim. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mas Irul. Selamat pagi. Hari ini saya harus hormat kepada Mas Irul, ya. Lalu sekalian, guru itu akan merasa bahagia yang luar biasa kalau anak didiknya itu melebihi dari guru itu. Seperti hari ini dicontohkan, Mas Irul, saya anggap dia sudah melebihi ekspektasi kita. Iya. Di mana SMP 5 mempunyai alumni yang berhasil dalam meniti karir di bidang militer. Anak-anak sekalian, kisah inspiratif yang tadi diceritakan oleh Mas Irul luar biasa sekali. Saya tadi menyimak dari awal. Jadi apa yang dirasakan Mas Irul itu sebetulnya yang saya rasakan. Jadi kondisi kita di masa lalu itu kadang kita merasa tidak beruntung. Sama seperti Mas Irul, saya juga dulu anak yatim, kuliah sendiri, cari beasiswa sendiri, dan hari ini kita bisa merasakan itu. Ternyata hanya ada satu kunci sebetulnya, yaitu kemauan yang keras. Saya ingat betul saat itu saya pernah ketemu Mas Irul saat itu pas SMA ya. Di rumah sakit itu pas nengok seseorang itu, saya tanya, setelah ini mau kemana? Dengan bangga dia mengatakan, saya mau sekolah kedinasan yang berbau-bau militer kalau tidak salah begitu ya. Dan saya tahu persis dia pernah gagal, tapi justru dengan kegagalannya dia tidak terus ngelokro, tapi dia malah bangkit. Dia membuktikan, paling tidak membuktikan pada diri sendiri kalau kita bisa meraih itu. Itu yang kita rasakan. Jadi hanya ada satu kunci, yaitu kemauan. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Dan Allah pasti akan merenahkan jalan kita. Nah, anak sekalian, ini sekilas karena saya tahu persis, saya masih di sini saat masih menjadi siswa. Saya tanya ke Mas Irul tentang sosok guru. Nah, jadi pencapaian sekarang kalau dihubungkan dengan peran guru itu sejauh mana? Kalau tadi saya lihat kisahnya hanya pribadi-pribadi gitu, tapi ada enggak sampai saat ini Mas Irul terngiang-ngiang pesan dari guru atau siapapun yang membuat kita tetap semangat untuk meraih prestasi? Jadi peran guru bagi saya itu sangat penting, karena saya tidak bisa berdiri sekarang dan saya bukan siapa-siapa juga sekarang tanpa sosok guru, terutama apa yang saya ambil dari SMP Negeri 5 Kudus, sehingga Bapak Ibu guru SMP Negeri 5 Kudus tersendiri itu memberi semangat bagi saya. Dulu jujur untuk pelajaran matematika maupun bahasa Inggris saya biasa-biasa saja, dan saya berpikir, Pak Bu, apa saya bisa belajar dengan baik kalau nilai saya segini? Namun semangat dan motivasi Bapak Ibu guru, ayo kamu bisa, orang kayak gini aja orang lain bisa, kamu pasti bisa. Ya udah, kalau ada apa-apa bilang sama Bapak Ibu guru. Dan saya waktu les, waktu untuk pemadatan jam, dan itu saya langsung tanya, walaupun saya nggak tahu nilai saya nanti meningkat atau enggak, yang penting saya bisa mendapat ilmu dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Dan kemudian yang paling saya ingat kalau di SMP Negeri 5 Kudus itu pendidikan karakter. Jadi bukan semata-mata tentang pendidikan akademik saja yang ada di SMP Negeri 5 Kudus, sehingga kita dididik di sini itu dengan
sikap perilaku kita yang dibangun, karakter kita dibangun, rasa santun kepada orang tua, kepada guru kita dibangun, dan hal yang itu saya yang mendapatkan di beda. Oh, ternyata alhamdulillah saya masuk di sekolah yang saya sesuaikan, dan Bapak Ibu guru pun mendukung apa yang saya inginkan. Sehingga Bapak Ibu guru itu sangat bermanfaat dan sangat mendukung saya dalam hal tersebut. Saya bolak-balik ke SMP Negeri 5 Kudus untuk minta tanda tangan, untuk meminta restu setiap saya melaksanakan tes ataupun melaksanakan pendaftaran. Sehingga doa, tanpa bimbingan dan tanpa arahan dari Bapak Ibu guru, saya bukan siapa-siapa, dan sampai sekarang masih bukan siapa-siapa, karena suatu puncak kesuksesan tertinggi itu menurut saya apabila kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, Selesai. Terima kasih Pak. Luar biasa ini. Betul-betul inspiratif betul. Jadi yang dirasakan Mas Irul seperti yang saya rasakan, Bu Erlina. Pernah mengalami ya Pak itu ya? Pernah mengalami, dan itu memang tergantung diri kita sendiri. Meskipun berat, Iya. harus selalu ya Pak? Iya, betul. Saya kepengen tahu guru idolanya saat di SMP 5 siapa? Ya, yuk. Guru idolanya waktu SMP siapa? Yang sampai sekarang masih ingat? Kalau guru idola di SMP 5 itu saya sangat mengidolakan guru-guru semua, karena setiap guru itu memiliki karakter dan bagaimana cara pembawaannya masing-masing. Sehingga saya ambil baiknya dari Bapak Ibu guru ini, saya ambil Bapak Ibu gurunya baiknya dari Bapak Ibu guru ini, sehingga untuk menentukan siapa guru terbaik sangat sulit bagi saya, karena sangat baik semua, karena dengan motivasi, semangat, dan karakter dari guru masing-masing itu membentuk saya sampai sekarang seperti itu. Baik, selamat untuk semua guru SMP 5 Kudus. Ternyata Anda semua adalah guru terbaik dari Mas Irul dan juga dari murid-murid kita yang lain. Iya. Jadi bagaimanapun juga yang namanya guru pasti akan mempengaruhi murid-muridnya ya Pak ya. Iya, Dan jadi pasti tingkah laku guru pun akan diingat oleh guru oleh muridnya, meskipun mereka sudah menjadi seorang alumni. iya. Jadi memang betul Bapak Ibu guru semuanya, saat ini kita selalu mendidik anak dengan hati. Nah, inilah hasilnya. Jadi luar biasa. Tadi ada pendidikan karakter yang dirasakan. Jadi memang hasil pendidikan tidak bisa dirasakan saat ini juga. Langsung nggak bisa. Jadi 2-3 tahun bahkan 10 tahun lagi baru kita akan muncul beberapa yang bisa kita banggakan. Baik, intinya selamat untuk Mas Irul dan untuk anak-anak sekalian. Dari kisah ini kita bisa mengambil satu kesimpulan yang jelas. Apapun latar belakang anak-anak sekalian, apapun background keluarga, itu tidak mempengaruhi apapun. Semuanya tergantung pada diri kita, sendiri. Bagaimana kita mau dan mampu. Maka saya selalu mengatakan bermimpilah, karena mimpi itu tidak bayar. Dan mimpi adalah doa gitu loh. Dan suatu saat nanti kita akan meraih itu hanya berdasarkan mimpi-mimpi kecil di waktu kita masih sekolah. Buktinya Mas Irul ini sudah luar biasa, sudah bisa membawa nama baik, membawa harum SMP 5 Kudus, dan jangan segan-segan untuk membanggakan alma mater. Dan alhamdulillah Mas Irul juga menginspirasi anak saya. Anak saya juga nantinya mau mengikuti jejak beliaunya, ini sudah mulai kepengen di kemiliteran. Terima kasih atas inspirasinya. Semoga saja ini bisa menginspirasi semua siswa-siswa SMP 5 Kudus dan bisa membuat guru-guru kita semakin semangat untuk mendidik dengan sepenuh hati. Ya. Gitu Bu Edina. Mungkin yang terakhir ini Mas Irul ya. Kira-kira coba sampaikan pesan dan pesan-pesan apa untuk adik-adik ya SMP 5 Kudus tentunya, supaya bisa mempersiapkan masa depan mereka dengan baik, paling tidak bisa mencapai apa yang dia harapkan dari kecil seperti itu ya. Ya. Jadi pesan bagi adik-adik yang pertama, kalian harus tetap semangat dan tetap berpikir bahwa memang adik-adik sekarang masih duduk di bangku SMP.
adik berpikiran bahwa masih jauh jenjang saya. Namun kalian harus memiliki impian dan cita-cita, karena seperti yang dibilang oleh Pak Rohim juga, kalau mimpi dan bercita-cita berharap untuk masa depan itu tidak bayar. Dan maka dari itu bermimpilah setinggi-tingginya dengan kemampuan yang dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus tahu bagaimana kondisi diri kita, bagaimana semangat kita, bagaimana untuk berlaku lebih dari orang lain. Memang apabila kita lihat dari segi keluarga memang seperti ini, memang seperti itu, maupun kondisi yang kita alami masing-masing. Namun bagaimana kita harus berpikir bahwa ini hidup kita, ini diri kita. Kita harus belajar, kita harus tetap mengembangkan diri kita dimanapun. Dengan hal itu, sehingga kita belajar itu tidak dasar paksaan. Sehingga kita belajar karena kita butuh, kita belajar karena memang hari ini belum bisa kita manfaatkan. Mungkin 2-3 tahun yang akan lalu, 2-3 tahun ke depan, itu akan bermanfaat bagi kita. Karena apabila kita tidak konsisten, ada banyak jutaan orang di luar sana itu ingin mengalahkan kita. Jadi apabila kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus kejar hal tersebut. Karena tidak apapun itu akan terjadi apabila kita tidak melaksanakan dengan kerja keras. Dan adik-adik harus tetap semangat untuk belajar di masa pandemi ini, karena dengan waktu yang lumayan panjang dengan untuk menggali potensi kalian bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa sukses dengan jalan kalian masing-masing. Sukses bukan hanya tentang bagaimana kita di militer atau di kedinasan ataupun hal lain. Sukses itu bagaimana cara kita memaknai hidup, bagaimana cara kita melihat, oh saya bisa bermanfaat dan saya bisa membanggakan orang-orang di sekitar saya. Dan jangan pernah menyerah apabila kalian melaksanakan melalui kegagalan, karena tidak semua kegagalan itu hal buruk bagi kalian. Itu merupakan hal yang terbaik yang diberikan oleh Allah, sehingga kita dengan kegagalan tersebut kita bisa lebih termotivasi. Kita pasti lebih baik dan kita bisa untuk berbuat lebih. Jangan ragu untuk berbuat lebih dan jangan ragu untuk gagal. Selesai. Ya, terima kasih Mas Irul ya. Baik para sobat SPENMA semuanya, demikian tadi perbincangan kita dengan bintang tamu yang luar biasa, Mas Irul dan kakak kepala sekolah kita, Bapak Abdul Rohim SPD MPD. Tentunya dari apa yang mereka sampaikan, paparkan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang namanya hidup kita harus persiapkan dari usia yang masih muda. Tentunya dengan semangat dan kemauan yang sangat tinggi. Jangan menyerah, yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan memandang saat ini kita seperti apa, tapi pandanglah masa depan kalian. Baik sahabat SPENMA semuanya, demikian perbincangan kita yang sangat seru pada pagi hari ini. Insya Allah lain kali kita akan jumpa lagi. Dan terima kasih untuk Pak Rahim, untuk Mas Irul. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya di sini ya, dan bisa memberikan inspirasi buat sobat SPENMA semuanya. Dari saya, Bu Erlina, tentunya kali ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau mungkin dalam mengantarkan banyak kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.